Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam mulia sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada pagi ini kita akan belajar Business Development Training, bagaimana mengembangkan bisnis stops habis kita dengan cara yang benar dan terstruktur, sistematis, dan bisa masif. Rekan-rekan, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana teknis-teknis mengembangkan bisnis ini, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang mindset kita mengembangkan bisnis ini. Jadi kita harus memiliki mindset yang sama, ya, memiliki pemahaman yang sama. Sebenarnya bisnis seperti apa sih yang sedang kita garap bersama ini? Ya, kita kan memang bermitra ya rekan-rekan. Kita bermitra. Nah, langkah pertama kita harus sama-sama memiliki mindset yang sama tentang bisnis ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya menjelaskan mindset mengembangkan bisnis stops habis ini itu seperti apa, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Ini ada sebuah ilustrasi yang menarik dari alam, ya, yaitu inspirasi mencari nafkah atau makan dari alam. Ini ada cicak dan laba-laba, ya. Cicak kalau mencari makan, dia membarterkan waktu untuk mendapatkan makanannya dan tenaga dia tentunya. Ya, artinya dia harus keluar, dia harus mencari ya makanan-makanan yang dia inginkan. Habis itu ya kalau ada dia tangkap, dia makan. Dia cari terus ya dengan menggunakan waktu dan tenaga dia. Nah, beda dengan yang dilakukan oleh laba-laba, dia tidak semata-mata membarterkan waktu dan tenaga dia untuk mencari makanan, tapi dia juga meluangkan waktu untuk membangun namanya jaring laba-laba yang seperti di gambar ini, ya. Nah, dia menggunakan waktu untuk membuat sarang, ya, atau dalam bahasa manusianya, kalau kita dalam bentuk bisnis, itu kita sebut sebagai aset, sebagai penjaring makanan. Nah, ketika sarangnya ini sudah jadi, maka makanan itu akan banyak yang menempel dengan sendirinya dan si laba-laba bisa dengan mudah langsung memakan ya hewan-hewan yang nempel atau terjerat di jaring laba-laba ini. Nah, inilah dua perbandingan cara mencari makanan yang sebenarnya bisa eh, kita komparasi dengan kehidupan manusia juga, ya. Kita harusnya ya belajar dari laba-laba. Laba-laba itu membangun aset, itu jaring laba-laba untuk ketahanan makanannya. Nah, manusia itu seharusnya harus sejak dini harus mau membangun aset. Kenapa? Karena manusia ini kan tenaganya semakin lama semakin menurun. Ya, kesehatannya juga otomatis pasti semakin menurun, kemampuan bekerjanya pun semakin lama semakin menurun. Nah, kalau misalkan income kita hanya tergantung dari tenaga pikiran dan waktu kita, maka kemampuan kita juga berarti menurun, semakin tua, berarti income kita juga semakin menurun dong. Karena income kita mengikuti kemampuan tenaga pikiran waktu kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya manusia harus belajar dari laba-laba. Manusia harus dari awal, dari sejak dini, harus rajin membangun yang namanya aset. Kenapa? Karena ya itu tadi, semakin tua manusia itu semakin terbatas tenaganya, fisiknya semakin lama semakin terbatas. Seharusnya semakin lama asetnya semakin banyak, sehingga lama-lama manusia ini bisa pensiun cari nafkah. Karena income-nya sudah terbackup oleh aset yang dia bangun sejak dini. Nah, inilah mindset penting yang harus kita pahami bersama, ya, bahwa
Manusia itu perlu membangun yang namanya aset dari sejak dini. Karena kita semua tahu bahwa kita semakin lama semakin terbatas fisiknya. Nah, ini yang kita harus samakan dulu ya, bahwa kita penting sekali membangun yang namanya aset. Lalu ini ada sebuah teknik membangun aset yang namanya membangun basis konsumen. Ya, jadi membangun aset itu banyak ya. Rekan-rekan punya deposito di bank syariah itu juga aset ya. Atau punya kos-kosan itu juga aset. Ya, jadi banyak contoh-contoh aset. Nah, ini ada sebuah contoh aset yang menarik yang bisa kita bangun. Nah, kalau tadi deposito, kos-kosan itu kan butuh modal yang mungkin besar ya. Nah, ini ada sebuah teknik membangun aset yang bisa dimulai dari modal yang kecil, yaitu membangun basis konsumen. Ini adalah salah satu contoh aset yang bisa dibangun dengan modal yang tidak terlalu besar. Contoh basis konsumen itu apa sih? Contoh bank, ya. Bank itu misalkan punya 20 juta basis konsumen. Ada salah satu bank mungkin ya di Indonesia ini yang besar, itu yang nasabahnya kurang lebih sekitar 20 juta menurut informasinya. Ya. Itu kalau bank itu mengenakan biaya admin 10.000 saja per bulan, ya. Sebulan misalkan mengenakan biaya admin 10.000 kepada semua nasabahnya, itu dia bisa dapat 200 miliar per bulan. Hanya dari biaya admin saja. Belum keuntungan operasional banknya. Ya, itulah kehebatan kalau punya basis konsumen. Kalau rekan-rekan punya basis konsumen, itu mudah sekali menghasilkan income. Ya, ini contohnya bank. Contoh kedua, operator seluler. Misalkan operator seluler itu punya 100 juta basis konsumen. Ya, 100 juta basis konsumen. Itu kalau dia jual paket data yang 10.000 aja, jual paket data yang 10.000, itu income dia, pendapatan dia bisa 1 triliun. Kalau paket data yang 10.000, kalikan aja 100 juta basis konsumennya, kali 10.000 itu sudah 1 triliun. Ya. Itulah kehebatan punya aset basis konsumen. Nah, rekan-rekan sekalian, yang sedang kita bangun di Tops Abis ini, itu sama, yaitu membangun yang namanya basis konsumen. Rekan-rekan ikut bisnis ini, itu kita harus sama mindsetnya, bahwa bisnis ini adalah ingin bisnis membangun aset, dengan tekniknya adalah membangun basis konsumen. Nah, tinggal berapa banyak basis konsumen yang ingin Anda bangun gitu, di Tops Abis ini. Ya, kalau bisnis kita ini kan produk kebutuhan rutin ya, produk yang setiap bulan dibelanjakan oleh orang. Nah, sekarang rekan-rekan mau punya basis konsumen berapa? Misalkan dari belanja rutin 600.000 per bulan. Ya, kalikan jumlah basis konsumen kita. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Jadi rekan-rekan betul-betul harus paham dulu bahwa yang kita bangun ini adalah aset. Kita bukan bisnis yang seperti jualan, selesai. Kalau hanya berjualan yang mengandalkan waktu, tenaga pikiran kita dalam melakukan penjualan itu, berarti itu namanya seperti cicak tadi. Artinya ya income kita tergantung dari aktivitas kita menjual. Itu namanya ya metodologi mencari income yang seperti cicak tadi. Tapi kalau kita di bisnis ini, mindsetnya harus seperti laba-laba tadi. Kita sedang membangun aset yang namanya basis konsumen. Nah, basis konsumen ini yang kita sedang bangun. Nah, membangun aset basis konsumen itu berbeda sekali ya cara kerjanya dengan sekedar mau jualan. Kalau kita membangun aset,
ya. Dengan hanya berjualan itu mindset-nya harus beda, ya, sangat berbeda. Kalau kita membangun aset itu sistematis dan terarah membangun tim. Ya, termasuk pelatihan TOPS ABIS ini, PDT kali ini adalah salah satu bagian dari sistem untuk mengembangkan SDM sehingga rekan-rekan bisa membangun tim yang solid di bisnis ini. Ya. Nah, kalau hanya jualan ya tidak ada membangun tim dan mengembangkan SDM. Itu. Yang paling penting kita bisa terus berjualan saja dari penjualan kita sendiri. Ya. Tapi kalau membangun aset, kita harus berpikir membangun tim dan mengembangkan SDM. Nah, itulah yang membedakan ya antara kita hanya sekedar berjualan dan membangun aset. Nah, hasilnya juga beda. Kalau membangun aset, itu semakin besar bisnis, semakin banyak waktu kita. Aneh ya. Biasanya orang yang tambah omset, biasanya tambah sibuk. Nah, kalau di bisnis ini beda. Kalau Anda perhatikan, orang-orang terkaya di dunia, itu semakin waktunya semakin luang gitu. Bahkan Bill Gates itu malah nggak ngurusin bisnis lagi dia. Malah dia udah nggak pernah ngurusin bisnis malah. Dia banyaknya malah sekarang fokus di kegiatan sosial, kemanusiaan. Nggak pernah lagi ngurusin bisnis. Paling ya ngontrol setahun sekali mungkin atau mungkin gitu ya. Jadi artinya kalau Anda punya aset ya, semakin besar aset Anda, semakin besar aset atau bisnis aset Anda akan semakin punya banyak waktu dan semakin besar income-nya. Inilah perbedaannya. Lalu kalau Anda sekedar jualan, ya semakin besar bisnis, semakin nggak punya waktu, income tergantung dari waktu yang diluangkan. Nah, inilah berbeda sekali ya, berbeda sekali antara membangun aset dan hanya sekedar jualan. Prosesnya beda, hasilnya pun beda. Maka dari itu rekan-rekan kita harus samakan dulu nih mindset di awal sehingga nanti ketika kita berproses kita sama-sama ngerti gitu. Kita sama-sama memahami kita ini sedang lagi membangun aset bisnis, bukan sekedar berjualan. Ya. Nah, pelatihan TOPS ABIS ini ibaratnya sebuah mesin yang memiliki hasil yang ditargetkan dengan kondisi kerja mesin yang distandarkan sehingga hasilnya bisa terukur. Nah, jadi kalau aset itu kata kuncinya itu adalah perlu adanya sebuah sistem. Sehingga input dan outputnya itu bisa terpola. Ya, input dan outputnya itu bisa terpola. Ya, contohnya rekan-rekan punya tadi contohnya bank tadi ya. Bank itu bagaimana dia bisa memiliki basis konsumen segitu besar dan bisa misalkan mengenakan biaya admin 10.000 aja kali basis konsumennya itu udah besar sekali karena semuanya sudah ada sistem di dalamnya. Sudah ada pola yang bekerja di dalamnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan sistematis gitu. Nah, di bisnis ini kalau Anda ingin punya basis konsumen yang bagus dan hasil asetnya juga bagus, ya harus dipolakan, harus disistemkan semua. Nah, inilah yang kita bangun dari pelatihan ini. Jadi pelatihan ini adalah membangun pola, membangun sistem. Nah, sehingga cara kerja kita semua, tim kerja kita semua, SDM kita semua bisa memiliki pola yang sama. Seperti itu. Sehingga kita siapapun yang masuk ke pola ini, siapapun latar belakangnya masuk ke pola ini, itu insya Allah akan memiliki hasil yang sama. Ya, tentunya sistem ini juga punya persentase keberhasilan. Itu semua sudah terpola semua. Misalkan PNS, ASN masuk ke pola ini. Nah, tingkat keberhasilannya ya ikutin pola sistemnya, nanti hasilnya
kita targetkan bisa sama. Yang masuk pengusaha, kita targetkan hasilnya juga sama. Yang bergabung pensiunan, kita targetkan hasilnya juga bisa sama. Inilah pola inilah yang kita bangun dari pelatihan ini. Rekan-rekan, kita sudah sering presentasikan bahwa di bisnis ini kita cukup 3 langkah sederhana saja, hasilnya sudah luar biasa. Ya, yaitu bergabung menjadi MAR, pindahkan belanja rutin kita 100.000 DPNV per bulan. Ya, ini kurang lebih angkanya di sekitar mungkin sekitar 500.000, 600-an ribu ya. Karena paket sembako kita yang 600.000 itu DPNV-nya 150.000. Jadi ya sekitaran 500.000 lah ya. Setelah kita belanja rutin ke Top Store, kita sebar link dan kembangkan 4 reseller. Lalu 4 reseller ini kita ikutkan pelatihan, kita kembangkan timnya, kita bina, sehingga melakukan pola yang sama, melakukan sistem yang sama. Nah, itu. Nah, kalau ini bisa berjalan, kita akan mendapatkan 1% kan ya, kita mendapatkan 1% dari belanja rutin tim reseller kita hingga 10 generasi. Ya, paling minimal kan 10 generasi ya. Buat yang ngambil paket family bisa sampai 15 generasi ya. Tapi yang paling minimal kan 10 generasi. Nah, jika 3 langkah ini bisa terpola, bisa tersistem, dan memiliki pola kerja yang standar, maka kita bisa mendapat income 1,39 miliar per bulan dari belanja rutin tim reseller kita dan konsumen-konsumen yang ada di dalam tim kita. Nah, ini yang kita bangun di sini basis konsumennya. Ketika basis konsumen Anda ini sudah jadi, ya, maka ya walaupun keuntungan 1%, itu income Anda bisa besar sekali. Ya, sama dengan contoh tadi bank ya. Walaupun cuma biaya admin 10.000, kalau basis konsumennya ada 20 juta ya 200 miliar tiap bulan. Insya Allah itu cukup untuk bayar gaji karyawan dan operasional bank tersebut ya. Kemudian operator seluler basis konsumennya misalkan 100 juta, ya hanya jualan paket data 10.000 aja sudah bisa 1 triliun pemasukannya setiap bulan. Misalkan dia mau jual harga 5 ribuan ke konsumen, basis konsumen dia, ya naiknya bisa signifikan sekali. Jadi artinya kita juga lagi membangun basis konsumen ini rekan-rekan. Nah, ketika 3 langkah sukses ini berhasil dan tim Anda berkembang, ya Anda sudah punya basis konsumen. Setiap bulan mereka belanja, ya income Anda udah luar biasa besar. Nah, inilah yang kita bangun.